Nah, tapi karena kita jualnya di angka 0,6 USDT per satu dogenya, maka kita mendapatkan keuntungan sekitar 10 dolar langsung ya, ataupun 10 USDT langsung. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading spot market ya di exchanger crypto OKX. Nah, jadi di sini kita akan bahas step by stepnya ya untuk mulai trading di spot market dari exchanger OKX ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya guys ya. Nah, jadi di sini saya pengen jelaskan terlebih dahulu apa sih ya perbedaan antara spot market ya dengan market lainnya ataupun dengan future market. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buka aplikasi OKX-nya, kemudian teman-teman coba klik di bagian menu trading. Kemudian kalian coba klik tulisan BTC/USDT ini ya. Nah, maka di sini itu sebenarnya teman-teman bisa melihat ada beberapa market ya guys ya. Ada spot ya, future, lalu juga ada pre-market ya. Jadi ini yang terbaru. Nah, jadi sebenarnya ya secara garis besar market itu hanya terdiri dari dua market saja ya, yaitu spot dan future ini. Nah, apa sih perbedaan antara spot dan future? Nah, kalau spot ya, ini jelas ya kita melakukan perdagangan tanpa kontrak ya guys ya. Jadi contoh kayak misalnya kita membeli BTC, katakanlah harganya saat ini itu di 96.000. Nah, nanti ketika Bitcoin ya harganya menjadi 110.000, lalu kita jual ya, maka kita mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ya harga Bitcoin itu turun ke 70.000 ataupun ke 80.000, lalu kita jual di harga tersebut. Nah, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, itu simpelnya ya kalau teman-teman berdagang di spot market ya. Jadi spot market ini itu mirip dengan perdagangan saham pada umumnya ya. Jadi spot market ini itu mirip dengan perdagangan saham ya. Jadi kalau misalnya kita beli ya, misalnya contoh saham BBRI ya, kemudian nanti ketika naik kita jual, nah kita dapat keuntungan. Atau ya begitu kita beli lalu dia turun dan kita jual ya, kita akan mengalami kerugian. Nah, muncul pertanyaan, Bang, kalau misalnya kita udah beli BTC nih ya ataupun Bitcoin di harga 96.000, kemudian dia turun nih ya ke 80.000 ya. Nah, ketika kita tidak jual, apakah uang kita akan hilang? Nah, jawabannya tidak akan hilang ya. Jadi, walaupun Bitcoin turun ke angka 80.000 dolar ya per satu Bitcoinnya, dan kalian cuma memiliki 1 juta rupiah ya dalam bentuk Bitcoin. Nah, ketika dia turun, itu uang kalian tidak akan habis. Oke, jelas ya. Itu yang dimaksud dengan spot. Jadi nanti uang kalian itu akan berkurang sesuai dengan persentase ya penurunan Bitcoinnya. Oke. Jelas ya, kalau misalnya Bitcoinnya turun 20%, artinya modal kalian dari 1 juta itu akan turun menjadi 800.000. Nah, itu kalau spot market. Nah, kemudian bagaimana dengan future? Nah, kalau future ini beda lagi guys ya. Jadi yang kita perdagangkan di sini adalah kontraknya. Inilah yang dimaksud dengan perdagangan dua arah ya, di mana teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya dengan cara teman-teman open posisi buy, dan kalian juga bisa mendapatkan keuntungan dengan cara open posisi sell ya. Jadi dua arah teman-teman bisa dapatkan keuntungannya, dan di future inilah teman-teman bisa menggunakan yang namanya leverage ya. Leverage itu kayak sebuah bantuan modal ya dari si exchangernya supaya dana kita itu dilipat gandakan ya. Makanya kenapa ada beberapa orang di luar sana ya yang trading Bitcoin ya, padahal Bitcoinnya cuma naik beberapa ribu aja ya. Contoh kayak kemarin misalnya Bitcoin naiknya itu cuma 5.000 ya, dari 96.000 ke 101.000 ya, itu kan naik 5.000-an tuh. Nah, tapi dia mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Nah, karena memang dia menggunakan leverage yang besar. Nah, ada juga kasus ya orang yang sempat down kemarin ya guys ya, yang awalnya Bitcoin itu 100 ribuan kemudian jatuh ke 92.000 ataupun ke 93.000. Nah, itu kan penurunannya cuma sekitar 8 ribuan dolar ya. Nah, tapi kerugian yang dia terima itu cukup gede guys ya. Karena apa? Karena dia menggunakan fitur leverage dari future ini. Nah, itu ya sedikit perbedaan antara spot market dan future market. Nah, kalau ditanya, Bang, kira-kira mana yang lebih menguntungkan? Ya, tentu yang lebih menguntungkan adalah future market. Kenapa? Karena resikonya itu jauh lebih tinggi daripada pasar spot market ini. Oke, itu ya sedikit perbedaan antara spot dan future. Nah, jadi di sini kita akan fokus ke bagaimana cara trading spot market ya di OKX ini. Oke, jadi kita bisa kembali dulu ya ke OKX ini. Nah, langkah pertama adalah untuk mulai trading spot di OKX ini, teman-teman
teman-teman harus memiliki akun di OKX terlebih dahulu, itu udah jelas ya. Kalau misalnya teman-teman belum memiliki akun, kalian bisa daftar ya di OKX terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalian harus memiliki saldo ya di OKX-nya, baru teman-teman bisa melakukan trading spot di aplikasi OKX ini. Nah, bagaimana cara deposit di OKX-nya ya? Untuk depositnya ini ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa deposit melalui exchange lokal ya, kayak Toko Kripto, Indodax, Pintu, Rekeningku ya, dan sebagainya. Atau teman-teman bisa deposit melalui P2P ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen deposit lewat rekening bank lokal, ya secara simpelnya adalah kalian mengirimkan koin ya. Contoh koin USDT kalian ya, dimana teman-teman sebelumnya udah memiliki koin di toko kripto ataupun exchange lokal kalian, kemudian kalian tinggal kirim ke sini aja. Ya, nanti asetnya itu akan muncul di bagian menu aset ya. Nah, nanti saldo ataupun koin kalian itu akan muncul di menu trading ini guys. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kirimkan USDT, nah maka nanti saldonya itu akan muncul berbentuk USDT. Kalau kalian kirimkan Bitcoin, maka saldonya itu akan berbentuk Bitcoin. Nah, itu cara pertama, depositnya. Nah, kemudian cara yang kedua, teman-teman bisa kembali ke menu berandanya lagi. Nah, kemudian kalian bisa klik di bagian menu trading P2P. Nah, ini adalah fitur deposit untuk teman-teman yang ingin deposit tanpa melalui exchanger lokal. Jadi teman-teman bisa deposit melalui Dana, ya bisa deposit melalui BCA, ya bisa deposit melalui bank-bank lokal lainnya lah ya. Jadi kalian bisa klik di bagian menu Express ini aja ya. Kemudian kalian tinggal masukkan berapa total yang pengen kalian depositkan. Contoh, misal teman-teman pengen deposit 1 juta ya. Nah, maka nanti di sini yang akan kalian terima itu bentuknya adalah USDT, atau teman-teman juga bisa rubah ya. Misal teman-teman itu pengen langsung jadi Bitcoin. Nah, jadi nanti 1 juta kalian itu akan langsung dikonvert menjadi 0,0004 Bitcoin. Oke, paham ya? Tapi di sini saran saya teman-teman pilih USDT aja ya, seperti ini. Nah, kalau udah kalian tinggal pilih metode pembayarannya ya. Nah, di sini itu ada beberapa metode pembayaran ya. Ada BCA, BRI, Dana, ataupun transfer bank. Nah ya, jadi kalau misalnya tidak ada bank kalian di sini, kalian bisa pilih transfer bank aja. Kalau udah, kalian tinggal klik pilih iklan. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalian tinggal pilih aja yang paling murah, misal si Gojox ini, kalian klik, lalu kalian klik buat order. Nah, nanti si Gojox ini akan memberikan nomor rekening dia, ya. Jadi kalian hanya perlu mentransferkan 1 juta tadi ke nomor rekening si Gojox ini. Nah, setelah kalian transfer, nanti si Gojox ini akan mengirimkan kepada kalian sebesar USDT yang udah disepakati tadi ya, yang 62 USDT ini ke aset kita. Oke, jelas ya guys ya. Dan untuk tutorialnya itu semua udah pernah saya buat juga ya di playlist channel YouTube saya. Kalian tinggal klik aja menu playlist. Kemudian kalian tinggal cari aja playlist tentang aplikasi OKX ya guys ya. Nah, ini ya, saya udah buatkan 5 video. Kalian klik aja. Nah, untuk deposit lewat Indodax udah saya buat, deposit lewat toko kripto udah saya buat, deposit lewat bank itu juga videonya udah saya buat ya. Jadi kalian bisa tonton aja salah satu videonya di sini. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah memiliki aset ya, kita bisa klik di bagian menu aset ya, kemudian kita klik menu trading. Nah, jadi nanti aset kalian itu akan muncul di sini, atau kalau misalnya tidak muncul di sini, biasanya saldo kalian itu akan muncul di menu pendanaan guys ya. Kalau kita klik, nah nanti saldo kalian itu akan ada di sini. Nah, kalian tinggal pindahkan aja ke menu trading tadi. Caranya teman-teman tinggal klik menu transfer. Lalu kalian pilih dari akun pendanaan ke akun trading, udah bener. Kemudian kalian tinggal masukin aja berapa total yang pengen kalian transfer ya. Intinya setelah kalian transfer, nanti saldonya itu akan muncul di bagian menu trading ini ya. Jadi begitu kita klik menu trading, nah nanti saldonya itu akan muncul di sini ya. Seperti yang kalian lihat, saya punya 78 USDT ya. Saya juga punya 0,00013 Bitcoin, dan saya juga punya 0,001 Ethereum. Jadi ini adalah 3 aset yang saya miliki di aplikasi OKX saat ini. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara melakukan trading di spot marketnya? Nah, jadi untuk melakukan trading di spot marketnya, saran saya ya teman-teman pastikan memiliki dana yang cukup di USDT-nya. Kenapa? Karena ada banyak sekali koin yang bisa kita beli dengan aset USDT ini. Ya, kalau misalnya kita kembali ya, kita klik di bagian menu trading. Nah, kemudian kita pilih yang spot ya. Nah, ini udah jelas ya yang spot. Nah, contoh teman-teman di sini bisa lihat ya, ada banyak sekali koin yang bisa kita beli dengan pair USDT ya, rata-rata USDT ya. Ini USDT semuanya, dan kalau kita klik USDC ini sebenarnya banyak juga ya, tapi tidak sebanyak pair USDT tadi.
Kemudian juga ada pair TRY ya. Nah, ini cuman ada 5 pair yang bisa kita beli dengan TRY ya. Kemudian stable coin lainnya cuman ada 2. Dan pair-pair yang dipasangkan dengan kripto itu ada banyak juga ya, tapi nggak sebanyak USDT. Intinya teman-teman kalau ingin membeli koin-koin yang ada di OKX ini, pastikan teman-teman itu punya koin USDT ya. Supaya apa? Supaya variasi kripto yang bisa kalian beli itu lebih banyak opsinya. Oke? Nah, kalian bisa lihat ya. Ini kita scroll sampai bawah, ini nggak habis-habis guys ya. Jadi ada banyak sekali koin yang bisa kita beli dengan USDT. Nah, selanjutnya bagaimana cara membelinya, Bang? Nah, cara membelinya kalian tentukan dulu nih, koin apa yang ingin kalian beli. Contoh, kita ingin membeli Doge ya. Kita tinggal klik aja Doge di sini ya. Harga Doge saat ini kan di angka 0,3 dolar ya. 0,3 dolar berarti sekitar 5.000 rupiah lah ya per satu Doge-nya. Nah, kalau udah kita klik, kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini itu tampilannya sebenarnya simple ya guys ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang pemula yang melihat ini pasti langsung pusing. Nah, jadi di sini saya akan ringkas aja ya bagaimana cara membelinya lebih gampang ya. Jadi untuk teman-teman pemula kalian fokus aja ke halaman order booknya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat chart di sini, nah ini kalian tinggal klik aja menu sembunyikan. Nah, begitu teman-teman udah klik menu sembunyikan, maka halaman chartingnya ini akan hilang ya, dan tampilannya itu lebih sederhana daripada yang tadi ya. Tentu kalau teman-teman pemula lihat halaman yang tadi pasti akan sangat pusing. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal ubah aja ya order limitnya ini menjadi order pasar guys ya. Nah, apa sih perbedaan antara order limit dan order pasar ya? Simpelnya itu kalau di order limit ini kalian bisa menentukan harganya ya. Jadi contoh misal harga Doge saat ini kan 0,39 USDT nih ya. Jadi kalian bisa setting misalnya kalian pengen beli nanti waktu harga Doge-nya itu ada di angka 0,2 ya. Nah, kalian bisa setting itu ya. Kalian pengen beli Doge di harga berapa? Tentu kan kalau misalnya kita ingin membeli, pasti kita ingin membeli dengan harga yang lebih murah ya. Dan ketika kita ingin menjual, kita ingin menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah, tapi ya konsekuensinya adalah kita harus siap menunggu ya, harus siap mengantri kalau kita menggunakan order limit ini. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan yang namanya order pasar, nah di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan Doge yang kalian inginkan ya, walaupun kalian dapatkannya itu dengan harga yang sedikit lebih mahal ya, ataupun di harganya saat ini. Contoh ya, kita kan punya saldo USDT 78,61 nih ya. Contoh misalnya kita ingin membeli sekitar 20 USDT. Nah, jadi kita bisa langsung setting ya. Kita belinya itu 20 USDT, atau ya kita bisa ubah. Misalnya teman-teman pengen beli Doge-nya langsung. Kita klik aja USDT-nya. Kemudian kita pilih jumlah Doge. Nah, di sini kita bisa setting langsung ya. Misalnya satu Doge kan 5.000 tuh ya. Misal kita pengen beli sekitar 20 Doge. Nah, berarti kan di sini kita harus menggelontorkan dana sekitar 100 ribuan ya untuk mendapatkan 20 Doge ini. Oke, paham ya? Jadi kita bisa setting berapapun yang ingin kita beli. Kalau saya biasanya settingnya itu dalam bentuk USDT aja ya. Contoh saya beli 20 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja beli Doge. Nah, kalau udah ya, kita bisa langsung klik di bagian menu aset lagi. Nah, kemudian kita bisa langsung klik di bagian menu trading ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang awalnya tadi saldo yang kita miliki itu hanya di USDT ya, Bitcoin dan Ethereum, dan saat ini saldo yang kita miliki juga ada di Doge ya. Kita memiliki 51 koin Doge. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah ada koin Doge seperti ini, itu artinya koin Doge ini itu udah menjadi milik kalian guys ya. Dan yang dimaksud dengan trading ya, trading itu ada beberapa jangkauan ya. Ada yang scalping ya, ada yang micro scalping, ada yang intraday ya, ada yang swing trading, ada yang position trading. Nah, kalau misalnya teman-teman itu orang yang micro scalping ya, biasanya ini orang-orang yang menggunakan bot ya, itu kalian jual belinya secara cepat ya. Jadi misalnya harga Doge sekarang ini 5.000 nih ya. Beberapa menit kemudian misalnya harga Doge naik ke 5.600 per Doge-nya. Nah, itu teman-teman jual ya. Jadi jual belinya itu cepat ya. Begitu naik dikit kalian jual ya. Begitu turun nanti kalian beli, habis itu naik dikit kalian jual. Nah, itu ya micro scalping. Kemudian kalau scalping itu lebih ini ya, jangkauannya lebih tinggi dari yang tadi ya. Kalau misalnya harga Doge saat ini 5.000 nih ya, kemudian naik jadi 6.000 ataupun 7.000. Nah, kalian jual gitu ya. Nah, ada juga yang intraday. Nah, ini intraday ini itu jual belinya harian guys ya. Jadi misal kalian beli di harga saat ini pagi gitu ya. Kemudian nanti malam katakanlah harganya naik. Nah, kalian jual langsung nanti malam. Nah, itu intraday.
Kemudian ada lagi yang namanya swing trading. Nah, swing trading ini itu bervariasi ya. Ada yang beli sekarang dijual 4 hari kemudian, ada yang beli sekarang dijual 1 minggu kemudian. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya position trading. Nah, position trading ini lebih ke kayak investor lah ya. Jadi teman-teman itu beli sekarang, kalian bisa jualnya itu 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, atau bahkan setahun kemudian. Oke, itu ya beberapa cara trading ya spot market di OKX ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah memiliki doge seperti ini, selanjutnya terserah kalian. Kalian ingin menggunakan style trading apa ya? Apakah micro scalping, scalping ya, intraday, swing trade ataupun position trade. Nah, muncul pertanyaan, "Bang, cara jualnya gimana?" Nah, cara jualnya ya teman-teman tinggal kembali lagi ya ke menu trading yang tadi ya, kita klik menu trading. Kemudian kita tinggal pilih yang jual. Nah, jadi kalau untuk jualnya juga teman-teman bisa menggunakan limit order yang tadi ya. Limit order tadi katakanlah ini kan 0,3 nih saat ini. Kalian yakin bahwasannya ke depannya harga doge itu ada di angka 0,6. Nah, jadi kalau misalnya nanti harga doge benar-benar 0,6 ya, maka ya udah order jual kalian itu akan terjemput dan kalian bisa mendapatkan uang lebih banyak ya. Contoh misalnya kita pengen jual semua doge kita. Nah, seperti ini ya. Kita jual semua doge, nah maka total USDT yang kita dapatkan itu adalah 30 USDT. Padahal kalau teman-teman ingat tadi ya, kita kan beli dogenya itu cuman 20 USDT. Nah, tapi karena kita jualnya di angka 0,6 USDT per satu dogenya, maka kita mendapatkan keuntungan sekitar 10 dolar langsung ya, ataupun 10 USDT langsung. Oke, paham ya? Nah, tapi kekurangannya kayak saya bilang tadi, kalau kalian pakai order limit ini ya, tentu teman-teman akan menunggu terlebih dahulu sampai harganya terjemput. Nah, kalau teman-teman butuh uang secara cepat, ya artinya kalian harus menggunakan yang namanya order pasar ya. Kalau order pasar ini kalian tinggal setting aja. Misal kalian pengen jual langsung semuanya, kalian tinggal klik jual. Nah, begitu jual, ya udah kalian klik menu aset. Nah, kemudian kalian klik menu trading. Nah, di sini itu udah hilang langsung ya doge kalian. Udah langsung berubah menjadi aset USDT kembali ya. Oke, jelas ya. Jadi seperti itu aja cara tradingnya guys ya. Yang penting mata uang utama kalian itu adalah USDT. Lalu dengan USDT yang kalian punya, kalian bisa melakukan jual beli aset kripto apapun yang ada di OKX ini ya. Oke, saya harap teman-teman udah paham semuanya ya penjelasan saya kali ini. Dan kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, teman-teman bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.